Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, setelah sukses menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia di IKN dengan segala kemeriahannya ya pada tanggal 17 Agustus lalu, yang juga menarik untuk ditanyakan saat ini adalah bagaimana kelanjutan pembangunan di IKN. Apa-apa saja aktivitas di sana saat ini? Apakah memang pembangunan masih terus dikerjakan? Kita akan bahas langsung bersama dengan koresponden kami yang sudah ada di Balikpapan, Kalimantan Timur saat ini, Riani Mantini. Selamat siang, Riani. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, halo Kak, sehat. Gimana Oke. kabar di sana? Alhamdulillah sehat. Suara saya bisa didengar jelas ya, Mbak Riani ya? Jelas Kak, jelas banget. Oke, iya karena kelihatannya kalau kita lihat di tempat Mbak Riani saat ini di pinggir jalan, di sekitaran IKN Benar. jangan-jangan ya Mbak ya, sedang melihat seperti apa situasi di sana ya? Iya, betul Graciana. Sementara pasca peringatan 17 Agustus lalu 2024, pembangunan di KM sampai saat ini masih terus dikebut. Nah, salah satunya adalah pembangunan Bandara VVIP yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara, seperti Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, untuk saat ini, target pengerjaan keseluruhan bandara sudah mencapai 45%. Itu untuk keseluruhan bandara. Sementara untuk landas pacunya, target pembangunannya akan disebut hingga September dan saat ini sudah ada pengasalan jalan kurang lebih sepanjang 1.000 meter. Nantinya pada tanggal 14 September jika cuaca mendukung, landasan pacu ini akan diperpanjang lagi menjadi 2.200 meter dan rencananya akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mendarat pertama kalinya tersebut dan berkantor di IKN. Ya. Oke. Itu soal bandaranya yang saat ini juga masih dikebut pengerjaannya. Betul. Mbak Riani bisa mungkin diceritakan ke kami yang di Jakarta yang mungkin tidak bisa langsung melihat seperti apa pembangunan di IKN. Apakah saat ini juga pembangunan masih terus digelar, diselenggarakan, ataukah ditutup sementara ya? Info yang kami dapatkan juga IKN saat ini ditutup ya? Oke, baik Gracia. Nah, info untuk penutupan sementara itu memang benar adanya. Itu telah disampaikan oleh Kasatgas Pembangunan Percepatan IKN, Bapak Dani Sumadilaga, hanya ditutup sementara untuk pengerjaan pengaspalan. Jadi, jalan masuk utama untuk ke kawasan inti pusat pemerintahan itu adalah melalui jalur Subu Barat dan Subu Timur. Nah, jalan utama itu saat ini sedang dilakukan pengaspalan agar para pengunjung nantinya justru lebih aman dan lebih safety. Selain pengaspalan juga sedang dikerjakan kantung-kantung parkir yang nantinya akan ditempatkan di area Taman Kusuma Bangsa. Untuk kantung parkir sendiri itu nantinya akan memuat kendaraan sebanyak 200 unit. Nah, jadi para pengunjung yang ingin penasaran nih, ingin lihat KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan, Istana Negara, Istana Garuda, itu nanti mungkin bisa berkunjung 2 minggu mendatang karena saat ini memang masih fokus di pengerjaan pengaspalan dengan alasan keselamatan sebenarnya Gracia. Seperti Oke, itu. oke, Mbak, jadi apakah pembangunan-pembangunan lain, bangunan atau rumah sakit seperti itu ya, yang saat ini juga masih terus dikebut, dihentikan sementara karena ada pengaspalan jalan, ataukah jalan-jalan khusus saja yang diaspal di sana? Oke, baik. Untuk pembangunan kementerian atau kantor-kantor sendiri itu masih tetap berlangsung. Hanya saja ditutup sementara untuk pengunjung yang ingin datang ke kawasan inti pusat pemerintahan. Ya, jadi biasalah warga kan pasti rasa ingin tahunya sangat tinggi ya. Setelah 17 Agustus ada apa lagi nih di IKN? Apakah masih mungkin pengerjaan atau mungkin diberhentikan sementara? Sebenarnya itu tidak. Pemberhentian atau penutupan sementara itu hanya dilakukan untuk pengunjung yang ingin datang melihat IKN itu seperti apa. Namun, untuk pengerjaan pembangunan dan proyek-proyek sendiri itu sampai saat ini masih terus berlanjut. Oke, Terus ya. Mbak, ya, untuk pemerintah lokal atau pemerintah Kalimantan Timur sendiri melihat pembangunan IKN saat ini, bagaimana respons mereka setelah kemarin sempat digelar upacara kemerdekaan di sana? Untuk respon pemerintah sendiri sangat antusias ya, tetap mendukung seluruh pembangunan yang ada di IKN. Ditambah lagi percepatan-percepatan yang memang dilakukan salah satunya seperti ada teknologi modifikasi cuaca yang memang mendukung sekali untuk percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara kita. Ya. Oke. Mbak, mungkin bisa dijelaskan sedikit soal tadi teknologi cuaca itu apa sih? Bagaimana cara Oke, kerjanya? baik. Teknologi modifikasi cuaca itu adalah singkatnya atau kasarnya teknologi yang memang
digunakan oleh BMKG dibantu dengan instansi terkait lainnya seperti Lanut Bomber TNI Angkatan Udara itu dalam hal pesawatnya, penggunaan pesawatnya. Jadi di atas IKN itu seperti ditabur garam. Garam itu sifatnya nanti untuk memindahkan aliran hujan ini justru malah ke daerah lautan atau mungkin di kota sekitar yang ada di IKN sehingga di IKN itu bisa panas dan mempercepat proses pengerjaannya karena kenapa harus dibuat panas nih? Karena kan cuaca hujan pasti bisa menghambat pengerjaan proyek pembangunan seperti itu, Gracia. Jadi bagaimana modifikasi cuaca ini? Apakah saat ini juga diberlakukan ataukah ada periode-periode khusus, ada waktu-waktu khusus diberlakukan? Oke, baik. Untuk teknologi modifikasi cuaca sendiri, kemarin memang sengaja dipercepat dan berakhir pada tanggal 19 Agustus. Karena mengingat 17 Agustus 2024, wilayah IKN kan digunakan sebagai tempat upacara ya, Gracia. Jadi nanti setelah 19 Agustus, kemungkinan akan ada jadwal selanjutnya yang belum dirilis oleh BMKG. Dan yang pasti teknologi itu akan tetap digunakan hingga IKN itu selesai di 2045. Begitu, Gracia. Oke, Mbak Riani, kami kan juga mendengar informasi bahwa bulan September ini Presiden Jokowi akan berpindah, eh, apakah itu sementara atau permanen ini yang perlu dikonfirmasi, berpindah ke IKN ya, berkantor begitu. Nah, apakah saat ini juga Mbak Riani melihat pembangunan masih terus dikebut khususnya untuk kantor Presiden dan sejumlah lokasi lainnya? Pengamatan Mbak Riani seperti apa saat ini setelah terakhir dipakai untuk upacara? Oke, baik. Pengamatan saya di KL saat ini pembangunan masih terus tetap dilanjutkan. Sementara untuk istana pun serta untuk istana Garuda, baik istana negara, itu tetap dilanjutkan pembangunannya sampai presiden nanti datang. Termasuk juga tadi seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu Bandara Vinaiti di Nusantara, itu pun tetap dikebut pengerjaannya karena rencananya presiden akan melakukan pendaratan perdana di bandara tersebut. Mbak, apalagi yang perlu kami ketahui di Jakarta terkait dengan update di IKN saat ini yang teman-teman koresponden lihat di sana? Untuk saat ini yang terupdate adalah nanti pada tanggal 31 Agustus rencananya akan ada kirap pengembalian bendera Soekarno dan teks proklamasi dari IKN ke Jakarta. Nah, saat ini masih dipersiapkan oleh Kodam 6 Mula Warman, baik dari sisi teknisnya maupun pengamanannya. Untuk informasi lebih lanjut, nanti saya akan koordinasikan lebih lanjut lagi, Gracia, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riani Mantini melaporkan langsung dari kawasan IKN. Kami tentunya menunggu informasi lanjutan seputar dengan kirap nanti yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Apabila ada informasi lanjutannya, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya Mbak Riani ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Riani. Terima kasih sudah menyaksikan Sedang Terima Viral. Saya kasih. Gracia Ben. Sampai jumpa.